Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi KPK, FPB, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jadi sekarang saya akan mulai pembahasannya. Yang pertama adalah bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih dari satu yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat di sini. Contohnya adalah 2. 2 dibagi 1 bisa. 2 dibagi 2 bisa dan habis ya. Sehingga 2 bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya 2 ini saja. Selanjutnya 3. 3 dibagi 1 bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa ya. Bisa tapi hasilnya jadi dalam bentuk desimal atau koma, sehingga 3 dibagi 3 bisa dan habis, sehingga bilangan 3 itu dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, hanya 2 ini saja. Selanjutnya 5. 5 dibagi 1 bisa. 5 dibagi 2 tidak bisa habis ya. 5 dibagi 3 tidak, 5 dibagi 4 tidak juga, dan 5 dibagi 5 bisa dan habis. Sehingga faktor dari bilangan 5 ini hanya 2 ini saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga bilangan prima itu ya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Lalu kita lanjut ke bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Mengapa bisa dikatakan bilangan komposit? Mari kita cek di penjelasannya. Yang pertama adalah 4. 4 dibagi 1 bisa. 4 dibagi 2 bisa. Hasilnya adalah 2. Lalu 4 dibagi 3 tidak bisa ya, hasilnya akan koma. Lalu 4 dibagi 4 atau bilangan itu sendiri bisa dan habis. Sehingga faktor dari 4 ini adalah 1, 2, dan 4. Itu lebih dari 2 ya. Kalau bilangan prima adalah 1 dan bilangan itu sendiri, sedangkan di sini ada 2 ini. Sehingga bilangan 4 ini dapat dikatakan sebagai bilangan komposit. Lalu contoh lainnya adalah 10. 10 dibagi 1 bisa. 10 dibagi 2 bisa, hasilnya 5. Lalu 10 dibagi 3 hasilnya koma, 10 dibagi 4 hasilnya juga koma, dan 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi bisa ya dimasukkan ke sini. Lalu 10 dibagi 6 hasilnya koma, 10 dibagi 7 hasilnya koma, 10 dibagi 8 hasilnya koma, 10 dibagi 9 hasilnya juga koma, dan 10 dibagi 10 hasilnya 1 alias bisa ya. Sehingga faktor-faktor dari bilangan 10 tersebut ada 1, 2, 5, dan 10. Jadi tidak seperti definisi bilangan prima sebelumnya ya, karena di sini ada 2 dan 5. Sedangkan dalam prima hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga 10 ini dapat dikatakan sebagai bilangan komposit. Lalu kita lanjut ke KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Ya, jadi kelipatan itu adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Ya, dan KPK itu tersendiri merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contohnya, misalnya tentukan KPK dari 5 dan 6. Lalu kita cari kelipatan dari 5 dan 6 itu. Pada 5, kelipatannya ada 5. 5 dikali 2, 10. Dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 5, 25. 5 kali 6, 30. Dan 5 kali 7, 35, dan seterusnya. Lalu pada bilangan 6, kelipatannya adalah 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36, dan seterusnya. Lalu kita temui di sini kelipatan terkecil yang sama adalah 30 ya.
30 ini merupakan kelipatan bilangan terkecil yang sama dari antara 5 dan 6. Sehingga kita dapat katakan bahwa 30 ini merupakan KPK dari 5 dan 6. Contoh soal ceritanya. Pada soal cerita KPK, biasanya ada kata kunci setiap, sekali, bersama lagi, bersamaan, bersama-sama. Contoh soalnya, Irma menabung setiap 6 hari sekali dan Ratna menabung setiap 5 hari sekali. Jika mereka menabung bersama-sama pada tanggal 8 Januari 2019, mereka akan menabung bersama-sama lagi pada tanggal. Di sini ada kata menabung bersama-sama lagi. Sesuai dengan kata kuncinya, bersama-sama, bersama lagi, sesuai. Jadi ini merupakan soal KPK. Lalu penyelesaiannya. Di sini Irma menabung setiap 6 hari sekali dan Ratna menabung setiap 5 hari sekali, maka kita akan mencari kelipatan atau KPK dari 6 dan 5. Kita cari dulu kelipatan dari 6. 6 kelipatannya adalah 6. 6 dikali 2, 12. Dikali 3, 18. Dikali 4, 24. Dan dikali 5, 30. Lalu pada bilangan 5 kelipatannya adalah 5 dikali 1, 5, dikali 2, 10, dikali 3, 15, dikali 4, 20, dikali 5, 25, dan dikali 6, 30. Sehingga ditemui di sini ada kelipatan yang sama, yaitu 30. Dan ini merupakan yang terkecil ya, karena ini kelipatan yang sama. Paling pertama itu 30, artinya dia emang paling kecil. Maaf. Jadi, kesimpulannya adalah KPK dari 6 dan 5 adalah 30. Nah, untuk menjawab soal ini, mereka kapan sih akan menabung bersama-sama lagi? Nah, karena KPK yang kita temui adalah 30, maka mereka akan menabung bersama-sama lagi pada 30 hari kemudian. Jadi kita hitung dari 8 Januari, kita hitung 30 hari kemudiannya, didapati tanggal 7 Februari 2019. Begitu. Lalu, FPB. Faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, FPB ini adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kalau KPK itu adalah kelipatan terkecil, kalau FPB adalah faktor terbesarnya. Jadi contohnya ya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Nah, untuk menyelesaikannya, kita cari dulu faktor-faktor dari 12 dan 18 ini. Nah, faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Mengapa demikian? Karena 12 dapat dibagi 1, dapat dibagi 2, dapat dibagi 3, dapat dibagi 4, 6, dan 12. Sampai habis. Lalu, pada bilangan 18, faktor-faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Lalu kita cari yang sama. Yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, karena FPB ini merupakan faktor terbesar yang sama, jadi yang kita cari adalah faktor terbesarnya. Nah, dari 1, 2, 3, dan 6 ini, yang terbesar ini adalah 6 ya. Jadi sehingga kita dapat simpulkan bahwa FPB dari 12 dan 18 ini adalah 6. Lalu kita lanjut ke contoh soal cerita FPB. Pada soal cerita FPB itu memiliki kata kunci seperti sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Mari kita lihat contoh soal ini, yaitu ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada berapa orang? Nah, pada soal ini ada kata kunci jumlah jeruk dan apel yang sama. Jadi jumlah yang sama ya, sesuai dengan kata kunci ini. Sehingga ini dipastikan merupakan soal dari FPB. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yaitu FPB kita mencari faktor-faktornya dulu. Jadi kita cari faktor dari 15 dan 21. Kita cari faktor dari 15 terlebih dahulu, yaitu ada 1, 3, 5, dan 15. Karena 15 bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 3, 5, dan habis dibagi oleh 15.
Lalu pada bilangan 21, faktornya adalah 1, 3, 7, dan 21. Nah, dari faktor-faktor 15 dan 21 ini didapati bilangan yang sama, yaitu 1 dan 3. Dan sesuai dengan definisi FEB, yaitu faktor terbesar, maka kita cari yang terbesarnya, yaitu adalah bilangan 3. Sehingga faktor bilangan terbesar dari 15 dan 21 adalah 3. Sehingga banyaknya orang yang menerima buah jeruk dan apel ada 3 orang. Jadi jawaban dari soal cerita ini adalah 3 orang.